Ya, ngopi bareng redaksi kembali hadir melalui channel YouTube Cepos TV. Hari ini kita kehadiran tamu istimewa, Bapak Penjabat Wali Kota Jayapura. Mohon izin saya sebut namanya, Bapak Dr. Anders Frans VK MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabar? Ya, puji Tuhan baik-baik saja, sehat-sehat. Ya, saya sudah kenal beliau dulu waktu Bapak kalau tidak salah kabak kepegawaian. Iya, betul. Zamannya Bapak Emer Wali Kambu. Kota Emer Kambu. Siap. Jadi saya wartawan 2001, Iya. pos di Wali Kota pertama, dan Bapak kalau tidak salah jadi kabak kepegawaian. Iya. Sekarang sudah jadi orang nomor 1 di kantor Wali Kota atau di Kota Jayapura lah. Siap. Sebagai penjabat Wali Kota Jayapura, terus dilantik bulan kemarin Bapak ya, sama Mendagri. Pak, bisa cerita apa yang jadi tugas dari pemerintah pusat untuk Bapak sebagai penjabat Wali Kota Jayapura? Iya, baik. Selamat siang ya, selamat Iya. siang. Terima kasih Pak Nathan, ini memang betul sekali, kita sudah kenal sudah lama sekali. Iya. Dulu juga Pak Nathan juga masih keliling-keliling, Ya, sekarang sudah betul. jadi levelnya sudah naik lagi. Puji Tuhan, Pak. Ya, jadi sejak dilantik pada tanggal 27 Mei, oleh Mendagri di Jakarta, itu diarahkan, ditugasi oleh negara melalui Menteri Dalam Negeri dalam beberapa tugas. Yang pertama itu pastikan bahwa Kota Jayapura atau daerah Kota Jayapura harus aman dan kondusif. Yang pertama, dan itu utama itu. Iya. Karena kalau aman dan kondusif, maka apapun yang masyarakat Kota Jayapura mau melakukan tidak masalah, lancar. Iya. Baik yang mau studi atau mau sekolah, mau aktivitas ekonomi, Iya. mau aktivitas pendidikan, perkantoran, usaha, apapun. Kunci utamanya adalah harus aman dan nyaman. Betul. Karena itu tugas pertama yang diembankan oleh negara adalah harus menjaga kondusivitas daerah yang aman dan damai. Nah, untuk itu, untuk mewujudkan itu, maka tugas saya adalah tentu merawat, menjaga kemajemukan, Ya, betul. heterogennya Kota Jayapura. Iya. Dari warga masyarakat Kota Jayapura ada itu, saya harus menjaganya. Dan tidak mudah, Pak ya? Ya, meskipun tidak mudah, Iya. tetapi tugas yang harus kita rawat, kita menjaga supaya kemajemukan, keberagaman itu harus menjadi sebuah kekuatan Betul. untuk membangun kota ini, bahkan membangun tanah Papua. Iya. Kemajemukan adalah sebuah keharusan, dan itu kodrati Allah. Iya. Tuhan itu memang menciptakan beragam, Betul. berbeda-beda. Jadi kalau barang siapa yang melawan perbedaan, maka tentunya dia pasti melawan Allah, Iya. penciptanya sendiri. Karena itu tidak benar, tidak boleh ada manusia satupun yang mau menolak perbedaan. Betul. Tugas kita adalah kita merawat dan menjaga perbedaan itu menjadi sebuah simfoni yang indah. Iya. Bagaikan sebuah taman yang mekar dengan warna-warni, beraneka ragam bunga. Ibaratnya seperti itu. Sehingga kelihatan indah, hidup indah, Iya. saling melengkapi, saling menutup kekurangan satu dengan yang lain, kelebihannya dibagi, Iya. maka disitulah hidup ini akan menjadi lengkap. Karena itu dibutuhkan sebuah toleransi umat beragama harus kita jaga, Iya. dari perbedaan agama, lalu kemudian perbedaan suku juga kita harus jaga, supaya perbedaan suku bukan menjadi sebuah halangan ataupun juga tentang masalah, tapi justru
akan menjadi sebuah kekuatan untuk saling jadi warna bagi kota warna ini, Pak, bagi ya? kota Jayapura. Betul. Ya, karena heterogenitas tadi ya, baik. Termasuk juga dari status ekonomi. Ya. Betul. Ada yang kaya sekali, ada menengah, ada yang ya, pedagang kaki mungkin. lima, ada yang juga sama sekali tidak punya, sama miskin. Tingkat pendidikan juga begitu. Ada yang profesor doktor yang pintar-pintar, cerdas, sampai dengan yang Mungkin biasa-biasa yang tidak sekolah. ya, betul lah. Juga ada. Jadi kota Jayapura ini unik memang. Betul. Nah, karena itu menjadi sebuah kekuatan potensi Ya. modal sosial dalam membangun kota ini. Nah, itu yang pertama yang ditugasi untuk kita jaga, karena itu Keamanan dan ketertiban, persatuan dan kesatuan. Ya. Masyarakat kota Jayapura dalam rangka mewujudkan persatuan kesatuan bangsa sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Itu pertama yang harus kita jaga. Yang kedua adalah mempertahankan dan melanjutkan jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di kota Jayapura. Ya. Dan pelayanan termasuk dalamnya pelayanan publik ya. Iya. Jadi apa yang sudah diraih oleh kepala daerah, wali kota dan pak wakil pada masa kemarin, saya punya tugas adalah untuk mempertahankan capaian prestasi-prestasi itu, meningkatkan malah Pak ya, dan mempertahankan dan meningkatkan yang sudah baik, lalu memperbaiki yang mungkin masih perlu diperbaiki, ya. atau meningkatkan yang masih kurang. Ya, betul Pak. Ya itu tugas saya bersama dengan seluruh jajaran perangkat daerah pemerintah kota Jayapura. Ya. Itu yang harus kita jaga supaya dengan prestasi capaian yang diraih oleh pemerintah kota Jayapura menjadikan kota Jayapura sebagai barometer Ya. di Papua. Betul. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pelayanan publik, Betul. di bidang tata kelola pemerintahan, Iya. tata kelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, di bidang pelayanan kependudukan, pelayanan perizinan. Iya. Nah, itu menjadi barometer, itu menjadi tolok ukur Papua untuk Indonesia. Nah, dan itu sudah menjadi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI supaya semua daerah-daerah kabupaten-kabupaten ada di Papua Barat itu tidak usah pergi studi banding atau studi turi di Jawa, keluar Papua yang jauh, ke Jayapura datang saja. ke kota Jayapura. Iya, iya. Nah, ini tugas dan tantangan berat yang kita harus pertahankan itu. Betul. Itu tantangan yang berikutnya harus kita pertahankan itu, sehingga selalu saya ingatkan kepada semua OPD yang prestasi capaian yang kita raih itu bukan lagi kita menjadikan itu sebagai sebuah prestasi, tetapi itu harus menjadikan sebuah standar kerja. Ya, betul. Standar kerja, titik mulai bekerja itu standar, sehingga itu kemudian jadi biasa dan menjadi budaya kerja. Betul. Nah, budaya kerja misalnya kita sudah waktu lalu dengan Pak BTM dan Pak Harus itu sudah menetapkan 4 wilayah tertib, ya, berintegritas, tertib aturan, tertib administrasi, wajar dengan bebas korupsi dan menuju WTP. Ya, dan itu semua kita sudah laksanakan. Betul. Nah, karena sudah laksanakan, maka ke depan itu saya sudah dorong teman-teman itu menjadikan sebagai budaya kerja pemerintah kota, yaitu harus tertib aturan, tertib administrasi, bebas korupsi, dan WTP. WTP itu sudah menjadi budaya kerja, bukan lagi prestasi. Iya. Jadi kita ini yang peningkatan tadi. Mungkin kalau ada di atas WTP lagi itu yang bisa kita cari. kejar. Tapi kan sudah tidak ada. Tapi lagi. tidak ada. Karena itu menjadi standar. Ya, betul. Harus bukan prestasi lagi, tapi harus jadi Sudah standar. jadi standar ya. Bebas korupsi juga kita sudah lalui itu menjadi standar kerja untuk ke depan. Jadi bukan kita mengejar prestasi, tidak lagi. Justru kita kejar prestasi adalah yang selama ini kita belum dapat. Betul. Yang lebih tinggi lagi gitu. Iya. Nah itu jadi tugas saya adalah itu tadi mempertahankan dan juga meningkatkan capaian prestasi-prestasi yang telah kita sudah raih dengan menjadikan itu semua sebagai standar kerja. Iya. Dan kemudian menjadikan sebagai sebuah budaya kerja pemerintah kota untuk meraih yang lebih tinggi lagi ke depan.
Lalu yang ketiga itu adalah itu dalam hubungannya dengan bagaimana menghadapi isu-isu lokal yang ada di Papua, membijaksanai isu lokal di Papua, yaitu tentang otonomi khusus Ya. dan juga dengan DOB. Kebetulan kita ibu kota, jadi pusatnya di sini. Jadi Pusatnya, ya betul. mau tidak mau kita harus itu. Ya, ibu kota provinsi Papua tentu pusat aktivitas ya. Ya, betul. Semua aspirasi-aspirasi Mau tidak mau ke sini. pasti terjadinya di sini. Kalau di sini bergerak, maka daerah-daerah pasti bergerak yang berpengaruh ke daerah-daerah. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini, kita harus bijaksana untuk melihat dua isu ini. Ya. Isu tentang otonomi khusus Papua dan juga isu tentang DOB. Kalau bicara otonomi khusus, hari ini kita tidak bicara lagi mengenai terima atau tolak. Ya. Karena proses itu sudah selesai tahun 2021 dan sudah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang revisi Undang-Undang 21 tahun 2001. Dan hari ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sedang menjalankan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 dengan menerima alokasi dana 2,25% dan juga kewenangan-kewenangan yang lain. Nah, karena itu yang hari ini kita bisa lakukan yang oleh masyarakat Papua, orang Papua, adalah bagaimana kita mengawal bersama terhadap implementasinya, Ya. pelaksanaannya. Masyarakat silakan mengawasi apakah sesuai pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota Jayapura, pemerintah kabupaten dan kota itu betul melaksanakan sesuai amanat yang ada dalam undang-undang atau tidak. Ya. Masyarakat mengawasinya. Anak-anak Papua, anak-anak daerah mahasiswa silakan mengawasi daerahnya, Ya. pemerintah daerahnya. Apakah betul menjalankan amanat OSUS itu dengan baik dan benar atau tidak? Ataukah bagaimana? Itu yang diawasi. Jadi tidak usah kita ribut lagi mengenai terima ataupun juga tolak. Ya. Tidak perlu lagi, karena kita buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang biaya. Tidak perlu lagi karena waktunya sudah lewat. Ya. Khusus untuk otonomi khusus. Sekarang kita mengawal pelaksanaannya, lalu kemudian mengawasinya, lalu kemudian bisa disampaikan ke pemerintah daerah. Kalau ada yang kurang beres, kurang pas, disampaikan ke kepala daerah, ke bupati. Karena bupati juga adalah anak daerah sendiri. Betul. Sebagian pejabat di daerah adalah anak daerah sendiri, Ya. saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Mari karena itu perlu duduk bersama. Nah, untuk kita sama-sama mengawal. Tentu dengan juga bersama-sama pemerintah pusat. Ya. Karena saya melihat revisi Undang-Undang Nomor 2 jauh lebih baik, jauh lebih rinci, rigid dibandingkan Undang-Undang 21. Ya. Itu sangat terlihat misalnya tentang kewenangan. Ya. Itu di PP 106 itu sangat jelas sekali. Secara rinci diatur bagaimana kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten dan kota, dan juga kewenangan pusat. Sudah dibagi. Di Undang-Undang 21 tidak dibagi. Ya, sehingga selalu kita ribut tentang kewenangan. Di ini sudah dibagi, jauh lebih rigid dan itu lebih maju. Juga ada pasal-pasal misalnya mengenai mengenai DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Kita ada sistem pengangkatan dan juga pemilihan dengan partai politik, sama seperti provinsi. Sudah mulai ada 2024 ya. Betul. Itu DPRK kabupaten dan kota itu akan mengangkat, ada unsur, ada keterwakilan pengangkatan itu dan juga pemilihan. Nah, itu juga peluang bagi orang Papua untuk mengisi kursi di DPRK. Misalnya kita di kota Jayapura itu 10 kursi. Dari total anggota 25 40 itu. 40 ya. 10. Ya, 10 itu 10 kursi. Itu akan diisi oleh suku-suku dan sub-sub suku yang ada di Kota Jayapura. Kota Jayapura.
Dan itu pasti diisi oleh di koordinir oleh Kaum Lafian. Iya. 10 Kaum Lafian ada di kota Jayapura. Dan itu membuka ruang. Nah, itu demikian juga dengan daerah-daerah lain di Papua. Sehingga saya pikir banyak ruang yang sebenarnya tersedia. Sehingga kita melihat Otsus harus melihat secara jernih. Iya. Baiknya, buruknya, dampaknya, manfaatnya. Tidak selalu kita melihatnya dengan yang negatif atau punya yang istilah saya itu biasa bilang jangan selalu menggunakan kacamata riben. Kacamata gelap. Iya. Karena kacamata gelap itu semua kita lihat itu gelap semua. Gelap semua, Pak. Sulit itu kita membedakan warna merah, warna kuning, warna hitam dan lain sebagainya. Semua jadi hitam semua. Iya. Tapi cobalah kita menggunakan kacamata bening. Kacamata bening supaya disitulah kita bisa melihat dengan jelas, dengan tegas, dengan jernih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Ya. Karena Otsus dan DOB, termasuk DOB adalah menurut saya itu adalah berkat Tuhan. Karena tidak semua daerah diberikan, Betul. hanya Papua. Dari pengalaman 20 tahun yang lalu, bukan berarti kita mematikan untuk ke depan. Iya. Itu menjadi harus evaluasi untuk kita perbaiki. Karena itu peluang yang diberikan oleh negara untuk Papua. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mendukung percepatan pembangunan, untuk memperkuat kapasitas fiskal, kemampuan anggaran daerah, supaya bisa ada punya kemampuan untuk membangun Papua, membangun daerah masing-masing. Karena itu ada kebijakan alokasi 2%, 2,25% yang nasional dan dana tambahan infrastruktur. Nah itu menyangkut Otsus. Sehingga hari ini kita tidak bicara terima dan tolak, tapi kita mengawal implementasinya. Bersama-sama mengawal dan mengawasi. Yeah. Silakan masyarakat mengawasinya, masyarakat adat, mahasiswa, LSM, silakan mengawasi di masing-masing daerah supaya pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan amanat PP 107 dan PP 108 sudah diatur semua. Lalu yang berikut mengenai DOB. DOB juga hampir mirip dengan Otsus. Otsus, DOB itu adalah sebuah tools, sebenarnya jalan pendekatan untuk mencapai kesejahteraan. Yeah. Ya, melalui percepatan pembangunan, kemudian juga untuk memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah di daerah. Sehingga DOB pun sebenarnya memberikan peluang untuk Papua. Karena dengan DOB, kalau kita melihat selama 20 tahun Otsus, kenapa kemajuan perkembangannya tidak cepat? Salah satunya adalah karena memang Papua ini besar dan luas, Pak. Luas, banyak, berat. Bedanya berat, tantangannya berat, masalahnya juga kompleks sekali. Ya. Betul. Sehingga mungkin negara juga melakukan evaluasi, mungkin ada solusi lain untuk mempercepat pembangunan, untuk memecahkan masalah-masalah itu. Salah satunya lewat pembentukan DOB. Ya, pembentukan daerah otonom baru itu ya, membuka ruang bagi Papua. Selain itu juga untuk membuka lapangan pekerjaan juga. Kalau kita lihat berapa tahun-tahun terakhir ini, formasi lapangan kerja kan sangat terbatas di Papua ini. Hanya sektor pemerintah saja, pemerintah pun tidak setiap tahun. Nah, kurang lebih 5 tahun terakhir ini kan baru tidak ada. Ya, kita bisa membayangkan berapa ribu lulusan setiap tahun yang sedang nganggur, anak-anak Papua. Baik dari perguruan tinggi negeri yang di Papua, swasta di Papua, juga yang di luar Papua, bahkan luar negeri, yang tersebar di mana-mana ini sekarang.
Nah itu sekarang kita harus memastikan setelah mereka selesai, bagaimana pekerjaannya, lapangan kerjanya. Nah salah satu yang bisa kita raih, kita rebut adalah melalui peluang ini. Pembentukan tentu daerah otonomi baru dibuka, lapangan pekerjaan butuh pegawai, butuh PNS untuk mengisi. Ya, termasuk mungkin jabatan-jabatan bagi teman-teman yang di pemerintahan pasti juga itu. Termasuk jabatan untuk yang sudah senior-senior yang sudah ada dulu, yang non-job atau yang sudah memenuhi syarat, itu ruang juga untuk mengisi jabatan-jabatan. Tapi lebih daripada itu untuk pengangguran yang sekarang ini belum, masih tamat tapi belum pekerjaan, saya pikir di peluang yang disediakan oleh negara, dan itu Menpan sudah sampaikan secara resmi beberapa waktu yang lalu bahwa akan ada, begitu DUB dibuka, akan ada formasi khusus yang diberikan untuk mengisi PNS untuk Papua setelah di DUB dibuka. Nanti Menpan sudah menyampaikan resmi. Nah itu. Nah karena itu sisi positifnya kita melihat itu, bahwa banyak manfaat yang kita bisa lakukan. Selain memperpendek jangkauan pelayanan, juga memperkecil permasalahan daerah, sehingga masing-masing gubernur bisa melakukan penanganan masalahnya, bisa melayani pembangunannya, melakukan pembangunan lebih skopnya lebih kecil, lebih spesifik lagi, sehingga dengan demikian diharapkan percepatan pembangunan itu terjadi. Membuka isolasi. Contoh saja kita bisa lihat dari pemekaran kabupaten-kabupaten yang terjadi beberapa waktu yang lalu semasa Undang-Undang 21. Begitu kabupaten dimekarkan, percepatan pembangunan di kabupaten itu terjadi, isolasi, kemajuan terjadi. Betul. Yang paling utama itu yang sudah jelas dengan pemekaran kabupaten, seperti yang Pak Wali Kota sampaikan, bahwa yang jelas dana ke kabupaten itu akan semakin besar, Pak. Semakin besar. Seperti waktu saya di Biak, Supior, yang dulu mungkin dananya yang waktu masih satu kabupaten yang Biak mungkin paling hanya ratusan juta, tapi begitu dimekarkan berdiri sendiri sudah miliar dana yang mereka kelola untuk pembangunan, dan sudah kelihatan ini. Jadi memang Bapak sampaikan itu hal-hal positifnya aja. Betul. Kita lihat dari situ, Pak ya. Betul. Memang dari meskipun di sisi masyarakat Papua hari ini pro kontra Biasa ada yang menerima, ada yang menolak. Saya pikir itu berdinamika. Ketika Undang-Undang 21 pada tahun 2000 mau ditetapkan juga pada waktu pemberian kebijakan Otsus tahun 2000, juga situasinya sama juga, menerima menolak. Kemudian kemarin revisi ke Undang-Undang 2 juga sama, bahkan sampai hari ini DUB juga saya pikir seperti itu. Jadi itu menerima menolak itu sebuah dinamika. Yang dibutuhkan di sini adalah menerima apa manfaatnya. Kita harus melihat itu dampaknya apa. Kalau menolak juga dampaknya apa. Lalu apa motivasi menolak. Itu harus jelas. Kenapa kita menolak? Harus jelas. Kalau menolak karena takut ada persaingan diisi oleh orang lain, nah sekarang kita harus mempersiapkan diri. Betul. Karena tidak mungkin bahwa secara sporadis teman-teman dari luar itu datang mengisi semuanya. Betul. Saya pikir tidak mungkin, tidak akan seperti itu. Pasti tetap mendapat prioritas pertama adalah Papua. Apalagi sudah ada proteksi melalui undang-undang. Undang-undang sudah melindungi. Betul. Proteksi sudah jelas, afirmasi itu sudah jelas. Sehingga tidak perlu kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Itu. Karena pasti ada proteksi. Takut nanti dikuasai oleh teman-teman non Papua, bisa saja boleh, tetapi pasti ada batas-batasnya karena undang-undang melindungi, undang-undang melindungi. Itu. Lalu yang berikut juga
mudah-mudahan bahwa yang menolak juga harus menolak betul-betul murni, jangan ditunggangi. Ya. Nah, yang melakukan penolakan juga jangan ditunggangi, tapi betul-betul karena apa yang mereka sampaikan. Jadi harus murni, ya. Dan menolak itu juga harus ada landasannya. Harus ada landasannya, menolak karena apa? Harus ada jelas landasannya. Kalau itu landasannya dengan menggunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti sampai kapanpun tidak pernah susah itu, Bro. Ya. Karena menghadapi negara, menghadapi kekuatan yang besar. Tapi kalau menolak karena tadi SDM belum siap, kemudian takut kalah bersaing kompetisi. Nah, seperti itu ya, mari duduk bicara. Ya. Kita persiapkan. Ya. Masing-masing daerah dengan uang yang ada besar, SDM disiapkan. Betul. SDM, disekolahkan anak-anak Papua secara baik oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian yang lain juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi tadi. Dengan kapasitas dirinya, kita siap juga. Sudah pendidikan sudah selesai, S1, S2, S3 sudah selesai, ya siap untuk bersaing. Karena era sekarang ini era kompetitif. Keterbukaan. Dan kita sudah tidak bisa lagi mau larang-larang orang ataupun juga selalu akan berlindung karena otsus. Karena kalau seperti itu maka itu mematikan daya inovasi, daya kreasi, spirit juang, semangat juang untuk orang Papua, untuk bersaing, untuk maju. Karena kita selalu pasti mengatakan, wah kami ada otsus kok, ada kekhususan. Sementara tempat lain, orang lain, sudah dengan kemandiriannya, kemampuannya, kapasitasnya, jauh lebih maju. Nah ini nilai-nilai ini yang mestinya harus kita diperhatikan bersama-sama oleh kami orang Papua sendiri ya. Kalau ingin supaya Papua ini terus maju ke depan, supaya tidak selalu berlindung di otsus. Tugas lainnya Pak? Ya itu menyangkut itu. Yang ketiga adalah yang keempat ya. Yang keempat adalah untuk sukses pemilu. Sukses pemilu, tapi masih lama Pak. Sukses pemilu dan juga pemilu kada. Ya. Cuma personilnya masih panjang ini Pak, masih 2 tahun. Ya, artinya kita mengawal, tugas kita adalah mengawal persiapan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan karena untuk pemilu 2024 yang bulan Februari ya, itu kan tahapannya sudah mulai bulan Juni ya, kalau tidak salah Juli ya. Juni sudah mulai. Nanti verifikasi parpol ya. Agustus kalau tidak salah. Nah, itu kan sudah mulai. Nah ini yang kita kawal bagi kepala daerah ya, memastikan bahwa tahapan itu bisa berjalan. Harus berjalan. Termasuk juga yang lebih lagi adalah pilkada serentak nanti. Pilkada serentak untuk gubernur dan juga untuk wali kota. Sampai pelantikan. Ini tahapan-tahapan bagaimana pemilihnya, komunikasi dengan para penyelenggara pemilu, KPU dan juga Bawaslu. Kemudian dari sisi aspek keamanan dengan kepolisian dan pihak-pihak terkait yang lainnya. Nah ini jadi itu sudah harus mulai kami mempersiapkan untuk rapat-rapat koordinasi. Paling tidak untuk khusus untuk kami Kota Jayapura ini bagaimana untuk mempertahankan jumlah pemilih. Ya. Kemarin sempat menurun ya, juga setelah hasil rasionalisasi jumlah penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri Dukcapil bersama Dukcapil Kota. Jumlah penduduk kan sudah menurun di angka 300 ya, 90-an ya, 80-an sehingga kurang lebih sekitar 10.000 turun. Nah ini bagaimana karena kalau tidak akan mempengaruhi jumlah kursi. Betul. Nah, itu dia turun kenapa Pak? Apakah karena banyak yang rasionalisasi? Dia pembersihan data, istilahnya validasi data lebih gitu ya. Betul. Jadi ada data yang ternyata orang yang sudah pindah, meninggal. Seperti itu. Tapi apakah ada kemungkinan juga Pak, ada warga tapi yang belum terdata misalnya orang datang? Ada. Nah itu yang Dinas Dukcapil terus melakukan sasar.
dibantu juga KPU mulai tahun kemarin 2020. Nah itu termasuk juga pemilih pemula. Iya betul. Mereka yang Betul. SMA. Yang sekarang mungkin kelas 11-12 Ya. Itu, bukan 12, kelas 11 lah. Mungkin sudah bisa memilih Sudah memilih 2024. Ya. Jadi sudah mulai mendata itu pemilih pemula sudah. Merekam KTP-nya, yang di atas usia 17 tahun ya. Betul. Itu sudah mulai. Nah ini supaya menambah jumlah pemilih, supaya kursi dewan 40 kalau turun juga jadi masalah juga. Betul. Tapi kalau memang jumlah pemilihnya seperti itu, ya kita tidak bisa manipulasi juga Pak ya. Tidak boleh. Iya. Apalagi di sekarang sudah era digital. Semua terdata ini jelas orangnya siapa, tinggalnya di mana. Alamatnya, by name, by address, tidak bisa lagi. Betul. Tapi saya kemarin bilang sama Dukcapil, dengan KPU juga komunikasi, optimalkan. Ya. Waktu-waktu sisir ke sekolah-sekolah, ke kelurahan-kelurahan, ke kampung-kampung, supaya kita mendata yang usia yang tadi itu pemilih pemula ataupun juga yang belum terekam, supaya segera. Nah nanti kami evaluasi lagi. Jadi itu tahapan-tahapan ini harus mengawal itu sampai dengan 2024. Entah nanti saya sampai di 2024 atau tidak kan belum tahu. Ya, kita jalani saja Pak ya. Kita jalani. Jadi 4 Pak ya. 4 itu tugas utamanya itu. Tugas utama yang disampaikan oleh pemerintah pusat ke Bapak, menjaga keamanan ketertiban. Terus yang kedua itu menjaga tetap proses pemerintahan pelayanan publik tetap berjalan. Terus isu-isu, bagaimana mengelola isu di daerah dan persiapan pemilu. Nah Pak, dari empat tugas ini itu kan pasti ada kendala-kendala yang mungkin Bapak hadapi. Menurut Bapak apa kendalanya Pak? Misalnya kalau keamanan tadi kan salah satunya itu kita ibu kota, mau tidak mau orang kesini semua. Nah masalah keamanan pasti salah satu kendalanya di situ. Termasuk kemarin demo-demo banyak seperti itu juga. Ini, nah langkah apa yang Bapak lakukan, dan mau tidak mau kan soal keamanan ketertiban bukan hanya tugas kepolisian, tapi masyarakat juga. Nah, apa yang Bapak lakukan terhadap untuk bisa bagaimana menjamin keamanan ketertiban itu? Memang memimpin Kota Jayapura yang heterogen itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Memimpin Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi Papua juga tidak mudah karena banyak tantangan. Ya. Tantangannya yang paling pertama tentu adalah masyarakatnya cerdas, kritis, betul, Pak. Intelek, modern, sehingga begitu pemerintah daerah tidak optimal dalam melakukan pelayanan ataupun juga tidak bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, pasti muncul ini. Pasti muncul. Itu tantangan pertama. Karena itu pemerintah kota harus menjadi pemerintah kota yang responsif. Responsif terhadap dinamika masyarakat Kota Jayapura. Kami harus responsif. Itu tantangan pertama. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita harus responsif menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Kalau masyarakat bilang begini begitu, ya kritis itu kita harus terima untuk memperbaiki. Kritis tidak mematikan, tetapi kritis untuk merefleksi, mengevaluasi, harus kita terima. Lalu tantangan yang berikut pastilah sebagai ibu kota provinsi Papua isu-isu lokal Papua, bahkan isu nasional. Sebagai pusat pemerintahan Papua ada di Kota Jayapura. Di sana ada gubernur, ada DPRP, ada Majelis Rakyat Papua. Tentu semua aspirasi dari daerah-daerah bermuara di aksinya, penyampaiannya ada di Kota Jayapura. Bermuara di Kota Jayapura. Nah karena itu tantangan tersendiri, permasalahan tersendiri. Nah karena itu pasti saya melakukan koordinasi, komunikasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, Forkopimda Kota Jayapura. Dan kami selalu komunikasi dengan baik.
kami punya grup WA. Oh. Saya sudah bentuk grup WA untuk Forkopimda. Nah, jadi luar biasa, saya mengapresiasi dan untuk Forkopimda luar biasa. Nah, jadi artinya dalam menangani isu-isu ataupun tantangan itu, saya pasti tidak sendirian. Iya. Ada Forkopimda yang membantu, mendukung. Ada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh adat. masyarakat. Nah, bahkan kemarin saya juga sudah melakukan semacam pertemuan atau makan papeda. Oh. Ya, temu akrab Ya. dengan Ketua LMA dan para Unduafi. Iya. Saya sudah Dan melakukan memang itu. saya lihat kita di pemerintah kota dari dulu itu saya lihat selama ini kan kota ini selalu melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi apapun itu kegiatan pasti dilibatkan dan tidak menganggap bahwa mereka ini pemadam kebakaran. Tidak. Nanti ada persoalan baru panggil dorang. Ya. Tapi sebelum itu sudah ini ya seperti itu. Sama-sama berkolaborasi, Ya, betul. bermitra, ya, sama-sama jalan. Sehingga kemarin para Unduafi juga menyatakan dukungannya untuk bersama-sama melangkah, melanjutkan pemerintahan ini, untuk mengawal pembangunan dan juga kehidupan bersama. Dan para tokoh masyarakat, tokoh agama juga, saya pikir prinsipnya mendukung. Selama ini kita sudah jalan, tinggal saya melanjutkan saja, meneruskan dan sehingga kalau itu semua kolaborasi ini berjalan baik, saya yakin bahwa tantangan apapun, masalah apapun yang ada terjadi di Kota Jayapura bisa kita tertangani dan atasi dengan baik. Dan sejarah juga didukung oleh media. Satunya adalah media. Media itu memberikan opini yang positif. Betul. Jangan membalikan opini-opini yang selalu yang negatif atau mengangkat berita-berita yang negatif. Jangan, karena kalau mengangkat berita yang negatif, ya yang orang lain senang. Yang ingin yang negatif pasti senang. Tapi kalau bisa ada keseimbangan ya, berimbang. Ada balance antara yang positif kan. Tidak semua juga pemerintah lakukan hal tidak baik, Pak. Banyak hal positif yang dilakukan juga. Demikian juga sebaliknya. Ada juga tidak semua yang baik ya. Karena itu balance tadi, saya pikir itu. Dan itu fungsi pengawasan ya dari media. Betul. Itu sangat welcome lah untuk kami kota. Tadi Pak Wali Kota sampaikan bahwa ada kebersamaan baik dari Forkopimda, terus tokoh adat, agama, masyarakat, ada kebersamaan. Ini kayak spirit atau rohnya Hente Cahyo Onomi itu sudah kayak macam sudah membumi di Kota Jayapura. Jadi satu hati, jadi ada kesatuan hati. Dan itu yang salah satu tugas Bapak tadi yang dari 4 itu untuk merawat itu juga ya. Betul. Jadi kita akan bergerak di bawah moto itu. Ya. Nah, semua bukan hanya pemerintah saja tapi seluruh warga masyarakat kota itu bergerak melangkah menghidupi Kota Jayapura di bawah moto satu hati. Satu hati. Betul. Ya. Karena hanya dengan satu hati kota ini bisa maju. Betul. Apalagi dengan yang Bapak bilang dengan kemajemukan, heterogen. Ada ya ibarat kata Jayapura ini miniaturnya Indonesia. Ada semua suku di sini. Agama ada semua di sini. Ya, jadi mesti kuncinya ke satu hati. Ya. Kalau mendua hati, ya itu tadi. Itu yang bahaya, Pak. Bahaya, harus satu hati supaya satu tujuan melangkah maju ke depan. Nah, yang tugas kedua Pak, tadi memastikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan berjalan dengan baik. Bapak sampaikan bahwa apa yang sudah dilarai WTP kalau tidak salah 9 kali ya? 9 kali berturut WTP. Itu sudah bukan untuk kejar prestasi lagi, tapi itu sudah jadi standar dan jadi budaya kerja bagi Kota Jayapura. Ya. Nah, kira-kira dalam menjadikan itu sebagai budaya kerja di Kota Jayapura, kendala apa nih Pak yang kira-kira yang menurut Bapak ini bisa menjadi jangan sampai apa yang sudah itu justru turun seperti itu. Kira-kira apa Pak kendala yang mungkin Bapak ini dan bagaimana Bapak mengatasi kendala itu? Sebenarnya dari sisi kendala palingnya itu menyangkut sarana prasarana pendukung misalnya infrastruktur terhadap teknologi. Itu harus kita terintegrasi itu ya supaya
kita mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Iya. Ya, e-government itu ya. Tujuannya arahnya ke sana, tetapi kita masih dalam kendala dengan penyiapan sarana prasarana infrastruktur telekomunikasi, internet dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan hardware-nya ya, hardware-nya. Nah, itu salah satunya. Tetapi dari sisi SDM juga ada beberapa bidang yang memang harus kita dorong terus. Dan itu tugas pemerintah daerah, tugas saya untuk bagaimana supaya kita meningkatkan kualitas SDM. Iya. Itu menjadi kunci utama SDM aparatur. Harus karena, apalagi kalau era digitalisasi hari ini, SDM menjadi rohnya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik itu. Iya. Karena alat elektronik, teknologi tidak akan bisa berjalan kalau tidak bermanfaat, kalau tidak ada yang menggerakkan ya. Tidak ada aparatur. Tidak ada aparatur yang mengelola ya itu. Itu saya pikir itu, tetapi prinsipnya teman-teman di OPD ataupun dinas-dinas yang sudah menjalankan tugas itu sudah menjadi kebiasaan ya, artinya bahwa mereka sudah jalani itu, sehingga harapannya itu menjadi standar kerja. Mungkin satu hal lagi yang itu kemampuan APBD kita. Ya, itu yang menjadi kendala Pak. Kita salah satunya kemampuan APBD tidak kita. punya sumber daya alam Sumber beda daya dengan alam. daerah lain yang punya Iya. hutan, punya mungkin daya Sumber tambang daya alam, kita. tambang. Hanya Kota Jayapura hanya andalkan sektor jasa dan perdagangan. Jasa perdagangan. Jasa perdagangan. Karena itu begitu kota ini gangguan. Ya, makanya tadi Pak nomor satu itu keamanan ketertiban Pak. Begitu kotanya gangguan, Bisa lumpuh semua Pak. bisa lumpuh. Lumpuh itu ya kalau untuk dapat kontribusi PAD-nya tidak terlalu masalah. Tapi lumpuh karena masyarakat tidak bisa makan dan minum. Nah, itu dia. Perputaran ekonomi tidak jalan. Tidak jalan, ekonomi tidak jalan karena itu tadi. Orang ketika mau butuh makanan, minuman, Iya. harus ke mall. Harus ke toko ya. Iya, iya. Sementara mall dan toko tutup. Karena keamanan. Betul. Orang kelaparan di rumah. Tidak ada kebun, mau ambil di mana kebun? Kan ada, kebun ada di toko. Toko dan mall Pak ya. Itu lalu juga masyarakat juga tidak bisa mendapatkan penghasilan. Iya. Tidak bisa menjual. Hingga ekonomi pendapatannya tidak dapat juga, tidak ini juga. Nah, jadi itu saling terkait ini. Jadi memang warga kota harus betul-betul memperhatikan itu, menjaga keamanan ketertiban itu kunci utama kita di sini. Karena sektornya itu perdagangan jasa tadi. Jadi itu dari aspek itu ya, dari aspek kemampuan fiskal daerah. Ya, betul. Antara beban masalah kota dengan kemampuan APBD masih belum optimal. Kalau ekonomi kota ini tumbuh, maka ada pendapatan hasil daerah juga naik, meningkat. Nah, sangat tergantung. Dan pastinya juga kalau kita perekonomian di kota ini tumbuh, daerah lain juga akan mengikuti karena kita tolak ukurnya mereka, barometernya. Barometer akan mengikutinya. Ya. Oh iya Pak, diminum Pak. Ini kebetulan dari PDAM Jayapura punya, kalau tidak salah kan. Nanuani. Ya, kota juga punya saham di sini. Ya, ini PDAM Kota Jayapura. Berarti itu juga nanti termasuk perhatian Bapak juga ya? Iya, ini kan untuk PDAM nanti. Sudah dicanangkan waktu PON ya. Oh. Sebagai salah satu minuman resmi PON. Iya. Klaster Kota Jayapura. Oh gitu. Itu sudah dicanangkan oleh Pak BTM waktu itu. Nah ini salah satunya ya tadi untuk peningkatan PAD. Mau tidak mau harus BUMD yang kota punya di Kota PDAM, dan saya sudah sampaikan ke Pak Dirut. Nah, perbanyak produksinya. Ya. Lalu kita membuka pemasarannya. Ya. Kita wajibkan semua restoran, semua perhotelan menggunakan Nanuani. Tapi dijamin kualitasnya, dijamin kuantitasnya, jumlah produksinya harus. Betul. Ini harus stabil ini. Jangan sampai orang sudah terbiasa tiba-tiba tidak continue produksinya. Ini masalah lagi. Itu kalau itu sudah bisa dijaminkan oleh PDAM, maka
kita akan buat instruksi. Betul. Instruksi wali kota untuk menggunakan Iya. Nanwani sebagai minuman utama di kota Jayapura. Paling tidak diawali dengan kantor wali kota dulu Pak ya. Ya, Setiap acara. kami sudah menggunakan. Sudah. Pemkot sudah menggunakan ini sejak PON itu. Sudah gunakan. Sudah gunakan ini. Nah, kita dorong lagi untuk Cepos juga. Terima kasih Cepos. Sudah Pak. Kebetulan kemarin kita pernah ini dengan direktur dan kita dan kita juga mendukung program pemerintah Terima kota kasih Cepos juga sudah mulai menggunakan ini. Nah, nanti lebih masalah kita mendorong untuk di restoran, rumah makan, perhotelan, terus juga ke instansi pemerintah. Acara-acara menggunakan minuman ini karena ada kemasan ukurannya ya. Jadi ibaratnya dari Jayapura untuk Jayapura. Jadi air dari Jayapura, hasilnya nanti untuk Jayapura juga, untuk warga Jayapura juga. Betul. Dan Nanwani itu artinya air kehidupan. Air kehidupan, ya. Dari Siklop. Betul. Dari Siklop dan dia menghidupi Jayapura. Ya, ini bahasa Tobati, Nanwani ini. Ya. Nah, selain mungkin dari PDM, sumber-sumber keadilannya apa ini Pak yang kota? Seperti yang Bapak sampaikan, jasa paling dari Jasa Giro, Bank Papua. Jasa Giro, parkir Pak ya. Ya. Terus juga ada apa istilahnya ya, dari penyertaan modal ini Bank Papua. Kita dapat SHU kah? SHU. Pajak-pajak daerah. Ada juga pajak daerah, retribusi. Pajak daerah itu banyak sekali ya. Pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan lampu, dan macam-macam banyak sekali. Dan itulah kemudian kita PAD kita 2022. Targetnya berapa Pak? Target yang sekarang yang sudah sedang jalan ini 243 miliar. 243 miliar sudah ini ya. Ya. Naiknya lumayan. Ya. Kemarin kan sempat turun. Oh iya, tahun 2020 pandemi, ya. 2020 itu turun. Kita turun sampai 100 miliar. Oh, jauh sekali Pak. Jauh sekali. 2020 itu terpukul betul. Karena apa, semua ini kan tutup ini. Betul, ya. Pembatasan tidak boleh buka hotel, restoran. Pemerintah juga tahu diri Pak, tidak bisa memaksakan. Bahkan kita membebaskan. Ya. Bukan meringankan lagi, tapi membebaskan. Membebaskan kepada wajib pajak. Betul. Di 2020. Nah, 2021 sudah mulai naik. Pelan-pelan naik. Akhirnya 2022 ini yang digas lagi Pak. Digas lagi. Nah, dan terakhir saya cek sudah 54%. 54%. Bulan Juni ini. Belum baru masuk Juni sudah 54%. Berarti kemungkinan besar Desember bisa melampaui. Sehingga ada kemungkinan nanti kita akan tambah lagi targetnya. Iya. Ya, APBD perubahan. Iya. Paling tidak menjadi 250 lah. 250. Dari 243 ke 250 lah, itu saja dulu. Berarti itu termasuk satu yang menjadi perhatian Pak. Iya. Ini ya. Menjadi perhatian untuk menguatkan kapasitas fiskal kita di daerah. Untuk membiayai, kemampuan membiayai. Jadi optimalisasi pendapatan asli daerah. Dengan ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Ya, ada juga yang kita kerjasama dengan Badan Pertanahan, kantor pertanahan, dalam rangka menghitung zona nilai tanah. Nah, zona nilai tanah itu tentang PBB, nah, itu, di kawasan-kawasan pusat bisnis, di ruko-ruko, jalan raya, ada beberapa titik. Nah, itu sudah dihitung oleh ada lembaga independen yang kerjasama dengan Badan Kantor Pertahanan, Pertanahan, Kantor Pertanah. Pak, ini kan biasanya kalau sebelumnya itu dulu kan dibilang caretaker bupati, caretaker wali kota, sekarang pejabat wali kota. Dan biasanya kalau dulu itu paling tidak sampai 1 tahun lah Pak ya. Sekarang yang lumayan panjang. Nah, apakah karena panjang ini ada juga yang pemerintah pusat bilang visi misimu ada enggak visi misi seperti itu, atau hanya melanjutkan yang sudah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya? Ya, baik, itu bulan Januari ya, itu bulan Januari itu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri ke seluruh pemerintah daerah untuk menyusun namanya rencana pembangunan daerah. Dalam masa transisi. Iya.
rencana RPD, rencana pembangunan daerah 2023-2026. 26. Ya. Berarti itu yang nanti Bapak yang melaksanakan itu. Ya, jadi kita sudah susun. Sementara dalam proses finalisasi rencana pembangunan daerah namanya RPD. Bukan RPJMD ya, tapi RPD masa transisi. Nah, dan itu tidak ada visi misi. Tidak ada visi misi. Jadi hanya target pembangunan. Nah, dasar dokumennya adalah dengan mendasari rencana pembangunan jangka panjang Kota Jayapura RPJP sampai dengan 2025. Dasarnya itu kita menggunakan itu. Lalu kemudian kita juga berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan dari RPJMD 2018-2022 kemarin, atau yang sedang tahun terakhir ini. Ya, ini di sini 2029. Hasil evaluasi itu, kemudian yang kurang, yang belum kita lanjutkan dan tingkatkan. Ya, kita lanjutkan, tingkatkan. Jadi tidak putus. Nah, kita melanjutkan yang sudah kemarin, yang belum kita tingkatkan, yang belum kita programkan lagi atau kita rencanakan lagi, yang kurang kita mau tingkatkan lagi. Jadi kita anggarkan seperti itu. Jadi ada keberlanjutan dari visi misi RPJMD kemarin, tapi tidak ada visi misi, karena transisi. Nah, itu dari sisi sebagai dokumen atau acuan rencana pembangunan 2023-2026. Karena tadi jangka waktunya cukup ya. Ya, mau dibilang singkat juga tidak. Iya, itu karena lebih dari 2 tahun. 2 tahun dia. Masa tugas Bapak berapa tahun, Pak? 1 tahun. Terus dievaluasi atau 2 tahun? Kita nanti dievaluasi, setiap tahun dievaluasi. Setiap tahun dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu hasil evaluasi itu bisa lanjut, bisa juga tidak. Gitu, dievaluasi. Iya. Nah, ini kan itu sampai hitung-hitung kemarin itu dari sana, paling lambat itu kalau proses pilkada itu berjalan lancar. Tidak ada gugatan, maka pelantikan kepala daerah definitif kan serentak juga ini. Iya, betul. Nanti serentak juga ini. Itu diperkirakan itu awal 2025. Jadi paling lambat bulan Maret. Maka masa ini, transisi ini paling lambat sampai 2025 awal Maret. Maret 2025. Kalau ada gugatan, itu lain cerita lagi. Itu pasti lebih lagi karena ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Apalagi kalau hampir setengah dari 500 daerah menggugat semua. Maka di MK itu bagaimana jadinya perkara mungkin antre mungkin. Daftar tunggu, mungkin antre. Sehingga pasti molor. Paling tidak ya 6 bulan dah. Tapi kita harapkan saya harap supaya Kota Jayapura tidak ada yang gugat lah. Betul. Semua lancar sehingga secepatnya di awal 2025 itu dilantik. Betul. Wali kota definitif lah, kita harap wali kota dan wakil definitif. Oh iya, Pak. Nah, sehingga oleh karena jangka waktunya itu panjang, maka saya harus juga mengangkat penjabat sekda. Nah, itu yang baru saya mau tanya tadi, Pak. Oh ya, ulang kalau kita. Karena Bapak kan naik, berarti kan sekda kosong. Atau ini, tapi berarti Bapak masih merangkap sampai sekarang. Sampai ada PLT kalau tidak salah, Pak ya. PLT atau PLH dulu ini, Pak? Sementara transisi PLH. Berarti harus angkat. Nah, kapan kira-kira ini, Pak, Bapak? Ya. Secepatnya, Pak ya. Jadi ini sebenarnya penunjukan sekda penjabat bupati wali kota dari sekda itu kan baru pertama kali. Baru sejarah ini pertama kali ini ya. Nah, selama ini kan sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah. Betul. Semua pasti dari kepala OPD provinsi. Kebanyakan dari sini. Ya. Tapi ini pertama kali. Nah, oleh karena penunjukan sekda sebagai penjabat kepala daerah, bupati, wali kota, maka mengandung konsekuensi juga. Ikut-ikutan, ada dampak ada efek dominonya, Pak. Efek dominonya, yaitu
Pada akhirnya kemudian menjadi rangkap tugas. Rangkap tugas. Sebagai penjabat kepala daerah, penjabat wali kota, dan juga sebagai sekda definitif. Berarti Bapak super sibuk ya? Nah, karena itu dengan jangka waktu yang panjang, dengan tantangan tugas yang berat, ya. maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengangkat penjabat. Namanya penjabat sekda. Penjabat sekda ya. Penjabat sekda ini dia tugasnya juga adalah untuk membantu penjabat wali kota Jayapura. Tetapi jabatan sekda definitifnya tetap melekat. Jadi misalnya Bapak nanti selesai penjabatannya kembali bisa kembali seperti sekda definitif, tetap kembali seperti itu. Demikian pula nanti kalau besok kalau saya mengangkat penjabat sekda, selesai dia kembali ke jabatan definitifnya. Apakah itu dari asisten kah, atau dari kepala dinas, atau kepala badan. Begitu tidak menjabat lagi sebagai ini. Kalau saya akan evaluasi juga nanti, akan evaluasi kinerjanya. Kalau tidak mendukung, tidak mengikuti irama kerja, tidak sejalan, tidak sehati, bisa dievaluasi dan diberhentikan. Karena yang mengangkat ya penjabat kepala daerah. Yang mengangkat, meskipun ada proses untuk minta persetujuan dari gubernur, tapi yang mengangkat memberhentikan dari penjabat daerah. Pak, ini karena kan itu tadi lanjut. Nah, sehingga harus diangkat penjabat sekda dari kepala dinas kah, asisten kah, staf ahli kah. Nah, saat ini saya lagi sedang memonitor, melihat siapa yang cocok, kira-kira siapa yang cocok. Meskipun saya sudah lama dengan teman-teman saya di Bapak kota, termasuk ya sudah tahu seluk-beluknya kota lah Pak. Iya, betul. Mulai dari bawah. Betul. Udah 28 tahun. Pak, ini penjabat apakah seperti definitif misalnya ikut seleksi atau langsung Bapak langsung tunjuk. Hanya mengusulkan untuk minta persetujuan persetujuan ke gubernur. Lalu kemudian langsung persetujuan keluar, SK penjabat, langsung dilantik. Pak, ini kemarin kan. Nah, dan saya sudah janjikan, nah, bahwa yang saya akan menunjuk sebagai penjabat sekda adalah Lepur Tumbai. Oleh karena aspirasi masyarakat banyak yang sampaikan ke beliau bilang sudah, kalau begitu Pak Sekda kita usul ya, Pak Sekda yang kayak Mendagri, karena tembusannya ke gubernur, kita sampaikan ke gubernur. Nah, proses itu akhirnya jalan. Jadi beliau mengusulkan, tapi tentu kita juga melakukan komunikasi dengan Pak Sekda Provinsi Papua. Menyampaikan tembusan surat itu. Nah, selanjutnya adalah itu. Jadi hanya menyampaikan proses itu, kayak surat itu kayak Mendagri. Proses lebihnya adalah pemerintah pusat pengurusan. Antara mungkin yang diusulkan oleh gubernur, kemudian yang diusulkan oleh wali kota, bukan hanya kota Jayapura, bupati juga beberapa mengusulkan ke sekdanya. Masuk Lani Jaya, mengusulkan sekdanya. Duga ya. Jadi selanjutnya adalah kewenangan dari pemerintah pusat untuk menentukan. Pasti ada standarnya, ada syaratnya, dan seterusnya, ada tolok ukurnya, standarnya lah. Lalu kemudian ya sudah, saya sebagai sekda, jadi saya melaksanakan tugas saja sebagai sekda saja, gitu. Melaksanakan tugas seperti biasa saja. Tidak harus saya harus ke sana ke sini, kejar ke sana ke sini, tidak. Saya melaksanakan tugas sebagai sekda saja. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Betul. Kalau Tuhan menghendaki kalau Tuhan sudah menetapkan saya untuk nanti menjadi penjabat wali kota, maka terjadilah padamu menurut kehendakmu. Kalau tidak demikian, maka saya tetap menjalankan amanah yang sudah Tuhan berikan kepada saya dalam jabatan yang ada sekarang. Doa saya itu saja.
Jadi saya mengalir saja bahwa saya itu. Nah kemudian ya puji Tuhan pada awal Mei ya, awal Mei itu kita dipanggil. Tiba-tiba dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk disampaikan sejumlah hal, arahan dan seterusnya dari para sekda-sekda itu, bukan saya saja. Lalu kemudian mulai seperti itu. Jadi bagi saya tidak terlalu ambisius. Yeah. Karena memang saya bukan tipe orang yang ambisius. Ya. Tapi yang jelas sudah. Lagi kan. Semua itu saya hanya serahkan kepada Tuhan. Betul. Kalau itu Tuhan menghendaki dan Tuhan menetapkan, maka itu pasti itu sama yang sebagaimana dinubuatkan dalam Yeremia ya. Yeah. Ya. Itu bahwa aku telah menetapkan engkau sebelum engkau lahir dari kandungan. Betul. Sebelum Ya, dari dalam kandungan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah tetapkan, tidak ya ada itu, yang bisa merubah itu. Ya, saya pegang itu saja. Saya pegang itu. Jadi kalau memang Tuhan menghendaki menetapkan itu, ya sudah saya terima. Kalau tidak pun tidak masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas Tuhan sudah tetapkan, Bapak sudah dilantik, sudah sementara jalankan tugas. Mungkin sebelum kita akhiri Pak, ada kata-kata. Dan itu juga doa dari masyarakat Kota Jayapura, doa dari para hamba Tuhan. Betul. Masyarakat Kota Jayapura menginginkan supaya Kota Jayapura aman dan damai. Mungkin Tuhan menjawab itu doa-doa mereka. Sehingga menginginkan keberlanjutan. Itu. Meskipun saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Tidak ada, saya tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi setidaknya kan Bapak orang lama di kota sudah tahu kota itu seperti apa, kantor wali kota seperti apa, pegawainya seperti apa, dan itu yang salah satu kuncinya. Ya. Sehingga memang saya sangat memberi apresiasi luar biasa untuk semua ketua-ketua paguyuban juga menyampaikan apresiasi, para tokoh agama, para ondoafi, tokoh masyarakat juga menyampaikan apresiasi, dan juga mereka merasa bersyukur karena harapan mereka, doa mereka bisa terjawab. Mereka menginginkan dari dalam supaya stabilitas daerah, kesinambungan pemerintahan, pelayanan publik tetap jalan seperti biasa. Dan karena saya diberi kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Kota Jayapura, maka komitmen saya sekarang adalah menjaga merawat Kota Jayapura aman dan kondusif dalam kemajemukan, keberagaman, satu hati. Tidak ada beda-beda, tidak ada sama sekali, tidak boleh. Kota Jayapura sebagai rumah kita, istana kita, dan hunai kita rawat bersama. Ya. Lalu yang terakhir, pelayanan publik di Kota Jayapura tetap jalan seperti biasa. Pendidikan, kesehatan, bidang kependudukan, pelayanan kependudukan, dan semua pelayanan perekonomian Kota Jayapura tetap jalan seperti biasa. Saya bersama Forkopimda menjaminkan itu, bahwa Kota Jayapura aman, tetap menjaga persatuan dan kesatuan, ekonomi tumbuh, masyarakat berkembang, aktivitas sosial, kemasyarakatan silakan. Sebagai kota yang maju, kota yang modern, kreativitas, inovasi, masyarakat Kota Jayapura, anak muda, anak-anak milenial, silakan kalian mau buat apa. Tetapi menjaga keamanan, ketertiban, dan pemerintah kota mendukung kreativitas, inovasi daripada anak-anak milenial yang ada di Kota Jayapura. Potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana kita beri ruang untuk kedepannya. Dan saya sudah punya beberapa rencana ke depan. Kita akan hidupkan seni, ekonomi kreatif, budaya, kemudian juga terkait dengan bagaimana menghidupkan masyarakat adat, kelembagaan adat dalam kerangka Otsus. Jadi satu kebijakan yang kemarin saya sudah sampaikan ke para ketua LMA juga adalah untuk penguatan kapasitas kelembagaan keondoafian. Kita tata lembaga bersama-sama dengan para ondoafi, LMA, kelembagaannya, juga nanti kita memberikan biaya operasional lewat dana Otsus. Karena di Undang-Undang 2 itu menyebutkan penguatan lembaga adat ya. Lalu juga saya sudah janjikan mereka juga untuk 2023 atau 2024 itu akan memberikan mobil operasional dari dana Otsus untuk ke ondoafian. Masing-masing Ya,
jadi mobil operasional ke Ondavian Tempati misalnya, sumber dana Otsus. Nah itu supaya rakyat tahu bahwa uang Otsus ini betul untuk rakyat. Nah, jelas, Pak. Jelas gitu. Nah ini penting karena masyarakat adat Port Numbai telah memberikan segalanya untuk pembangunan kota ini. Ya. Memberikan tanahnya, airnya, lautnya, hutannya, lautnya, sungainya, kan semua tercemar ini akibat daripada ini. Betul. Sekarang mereka tidak punya apa-apa. Betul. Karena itu sebuah kewajiban bagi saya, sebuah kewajiban pemerintah kota untuk memberikan perhatian plus untuk mereka, mengembalikan itu setidaknya dengan menghidupkan, melestarikan kelembagaan adat, pemerintahan adat yang ada, sehingga nilai-nilai kearifan lokal itu bisa bertumbuh dengan memberikan penguatan kapasitas kelembagaan, dengan tadi memberikan biaya operasional dan juga kendaraan seperti itu. Banyak hal yang akan Bapak lakukan. Kita berdoa, kita berharap semua bisa jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berharap kota ini tetap aman, tentram seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, dan saya juga minta dukungan dari Cepos. Siap, Cendrawasih teman-teman Pos, sangat ini. sekaligus sebagai tetangga di Jalan Balai Kota ini. Ya. Untuk keluarga terdekat itu tetangga, Pak. Tetangga, keluarga terdekat itu yang tetangga. Ya, tidak terasa, Pak. Sudah 1 jam lebih kita bincang-bincang. Kita mengakhiri ngopi bareng redaksi kita bersama Bapak Penjabat Wali Kota, Bapak Dr. Andes Frans PK. Dokter saja. Dokternya tidak pakai. Tidak pakai lagi. Ya. Langsung saja. Ya, karena linier. Oh, betul. Dia kalau yang kesana kesini itu yang pakai. Kalau linier itu langsung Dr. Frans PK MSc. Karena S1, S2, S3 itu administrasi publik semua. Linier dia. Ya. Oke. Itu. Ya, semoga kita berdoa semua beliau tetap sehat dalam menjalankan ini, mendapat hikmat dari Tuhan, memimpin kita di Kota Jayapura, dan Kota Jayapura tetap menjadi barometer di tanah Papua. Amin. Jadi selamat dan sukses, Pak. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Dan jangan lupa saksikan Ngopi Bareng Redaksi di channel Cepos TV bersama Bapak Penjabat Wali Kota. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan narasumber yang hebat lainnya. Wanyambe. Wanyam.